semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau bahas tentang bagaimana caranya mengatur uang seperti orang kaya, walaupun kita bukan orang kaya. Nah, tapi sebelumnya aku pernah janji kalau aku mau bongkar celengan aku yang celengan ala-ala yang dari Aqua ini. Tapi kayaknya aku bakal taruh di akhir. BTW hari ini aku nggak make up dan aku cuma pakai eyeliner, terus pensil alis dan lipstick. Nggak pakai apa-apa di muka, jadi memang kelihatannya ada jerawat, ada beruntusan gitu ya. Kita abaikan saja. Seseorang ketika dia sudah bisa menghasilkan uang, dia pasti akan berpikir bahwa uang yang dihasilkan itu tidak cukup untuk kebutuhan dia. Karena pada dasarnya memang kita manusia itu tidak punya rasa puas dalam diri. Jadi misalkan ketika dia cuma punya uang 1 juta atau 2 juta dalam 1 bulan ya, katakanlah seperti itu. Dia gajian misalkan cuma 2 juta. Nah, itu biasanya ketika dia udah ngatur, 500.000 buat ini, 500.000 ini buat ini, atau 200.000 buat ini, 300.000 buat ini. Ketika uang itu sudah habis, pasti kita akan bertanya-tanya sama diri kita, uang itu lari kemana ya? Atau uang itu kita pakai buat apa? Kok bisa habis kayak gitu? Jadi pasti akan ada pertanyaan, dan saya rasa pasti semua kita pernah mengalami itu ya, pernah kayak bertanya-tanya sama diri kita, kok gaji aku bulan ini habis ya? Aku pakai buat apa? Kayak gitu, kayak larinya kemana ya? Ternyata setelah aku kaji lagi dan aku baca-baca buku, aku nonton-nonton video dari pengusaha-pengusaha sukses, ternyata mereka menanamkan dalam pikiran bahwa ketika kita punya uang 2 juta dan kita gak bisa manage itu dengan baik, tentu uang 3 juta, 4 juta, 5 juta itu bakalan berakhir sama. Jadi permasalahannya itu bukan tentang seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi kebiasaan kamu dalam mengatur uang tersebut atau habits kamu ketika kamu mengatur uang tersebut. Akhirnya kamu bakal balik lagi ke pertanyaan awal, uang itu kemana sih? Aku pakai buat apa ya? Kok tiba-tiba hilang kayak gitu? Ternyata banyak sekali yang orang tuh tidak tahu kalau uang itu punya banyak tugas seperti itu. Mereka hanya tahu bahwa uang itu punya satu tugas, yaitu dihabiskan. Jadi ketika mereka dapat uang, mereka gajian, mereka langsung habiskan kayak gitu. Itu tipe-tipe orang yang mungkin kalau berusaha atau dia punya usaha, dia bakalan cepat bangkrut. Ada tipe orang kedua, yaitu dia berpikir bahwa uang itu punya 2 tugas, yaitu yang pertama dihabiskan dan yang kedua itu ditabung. Terus ada juga orang yang ketiga, itu dia berpikir bahwa uang itu punya 3 tugas, yaitu yang pertama dihabiskan, yang kedua ditabung, dan yang ketiga adalah diinvestasikan. Tipe-tipe orang ini menurut aku itu tipe-tipe pengusaha kayak gitu, karena dia punya uang, dia pasti akan pakai buat kebutuhannya, terus juga dia mungkin bakal bikin usaha, dan dia juga bakal tabung. Terus ada orang yang keempat, yaitu dia berpikir bahwa uang itu punya 4 tugas, yaitu pertama dihabiskan, yang kedua ditabung, yang ketiga diinvestasikan, dan yang keempat itu adalah didonasikan. Jadi tipe-tipe orang ini tuh adalah tipe-tipe orang yang bijak. Kita bisa lihat orang-orang kaya seperti Bill Gates atau Warren Buffett itu juga ya. Terus bagaimana caranya kita mengatur atau mengontrol diri kita kalau misalkan kita tuh termasuk orang yang tidak disiplin dalam mengatur uang? Kita bisa pakai rumus 60%, 10%, 10%, 10%, dan 10%. Dimana 60% ini bakal kita taruh buat kebutuhan kita sehari-hari. Misalkan kita ada tagihan telepon, atau kita ada tagihan listrik, atau kebutuhan sehari-hari. Pokoknya ini 60% yang kita pisahkan. Terus yang 10% ini bakalan kita pakai buat emergency funds atau biaya yang mendesak kayak gitu, misalkan rumah sakit atau mungkin ada sesuatu terjadi sama keluarga kita. Nah, kita bisa pakai dana 10% ini. Emergency funds ini ketika sudah dipisahkan, dia itu adalah dana yang menurut aku sih nggak bisa diobrak-abrik kayak gitu, atau mungkin nggak bisa dipakai untuk kebutuhan lain selain emergency funds, karena kita nggak tahu kepastian masa depan, apakah nanti kita butuh untuk biaya melahirkan atau tiba-tiba ada yang kecelakaan kayak gitu. Jadi 10% ini wajib kita simpan. Terus yang ketiga adalah investment atau investasi. Jadi 10% kita pakai untuk investasi. Nah, entah kita mau investasi saham atau kita mau investasi bikin usaha, itu terserah daripada kita ya. Tapi 10% itu wajib untuk investasi. Terus yang keempat adalah learning funds atau biaya belajar. Jadi kita perlu untuk upgrade skill kita, atau kita perlu maksudnya belajar tentang hal-hal baru yang mungkin bisa mendatangkan uang lagi kayak gitu. Itu perlu sih menurut aku. Dan yang terakhir adalah fun atau dana bersenang-senang. Jadi dana ini adalah dana yang kamu pakai untuk nongkrong, untuk beli jam tangan baru, untuk beli jilbab baru, untuk beli baju baru, untuk beli tas baru, dan lain-lain sebagainya. Jadi tenang aja, tetap dana itu ada dari sekian banyak persenan yang tadi kita bagi. Kemudian timbul lagi pertanyaan, gimana kalau misalkan ternyata 60% ini dia nggak cukup memenuhi dalam 1 bulan. Misalkan mungkin kebutuhannya lebih daripada 60% misalkan. Sebenarnya itu it's okay, kita bisa aja mengecilkan persenan yang lain. Misalkan mungkin fundnya jadi 5% aja,
terus misalkan learningnya jadi 50% aja, terus investasinya 5% aja, itu bisa juga sebenarnya. Yang penting adalah menurut beberapa pengusaha yang aku tahu dan aku baca-baca dan aku nonton videonya, ternyata itu perlu. Jadi yang penting dalam 1 bulan itu ada yang kita lakukan, walaupun itu cuma 1% atau 0,05% itu nggak masalah, yang penting tuh ada. Dan kayaknya aku rasa itu tips yang harus kita lakukan ya, kalau misalkan kita mau nanti pas tuanya kita nggak terlalu pusing, atau kita bisa pensiun dengan tenang kayak gitu ya. Nah, mungkin itu aja tipsnya. Dan sesuai janji aku, kita akan bongkar 2 celengan ini dan kita akan hitung berapa isinya, karena aku juga penasaran banget. Nah, ini aku kasih penjelasan dulu. Sebenarnya itu ada 3 botol, tapi botol ini ternyata dia nggak nyampe penuh gitu. Dan sudah saatnya dibuka, karena ini kan challenge yang aku bikin 3 bulan yang lalu. Jadi aku nabung uang recehan yang aku pegang. Aku kan nggak pernah pakai dompet, nggak pernah pakai simpanan apa-apa koin, itu nggak pernah, karena uangnya langsung aku taruh di tas. Dan biasanya itu yang paling sering aku lakukan adalah aku meremas-remas uang, karena sering banget kejadian kayak gitu. Akhirnya aku men-challenge diri aku untuk gimana kalau uang yang aku remas-remas itu aku masukin dalam botol selama 3 bulan, dan aku mau tahu hasilnya itu dapat berapa. Please Bank Indonesia, kalau kalian nonton ini, mohon maaf lahir dan batin ya, jangan marahin aku please, karena ini tuh kebiasaan buruk sebenarnya, nggak boleh ditiru. Sebenarnya uang tuh nggak boleh kayak diremas-remas, nggak boleh dibasahin, nggak boleh diapa-apain kayak gitu. Aku tahu kok, aku tahu, masalahnya itu udah kebiasaan. Oke, jadi kita langsung bongkar aja guys. Bismillah. Mudah-mudahan nggak kegunting ya, soalnya aku kemarin lihat selebgram tuh, dia juga ngelakuin hal yang sama dan uangnya tuh tergunting tahu. Oh ya, disclaimer juga ya, ini bukan uang recehan, kayak murni uang recehan gitu, enggak sih. Tapi ini uang yang benar-benar yang aku remas, kayak aku bilang tadi. Jadi kayak mau uang 100.000, mau uang 2.000, ya kalau aku remas ya aku masukin sini. Satu lagi, ada 3 sih sebenarnya, tapi yang satu tuh nggak sempat kayak full gitu loh, karena aku nabungnya itu aku nggak kayak mau di pressure atau nggak mau ditekan kayak dengan harus full atau harus tiap hari ngisinya, nggak kayak gitu sih. Pokoknya aku kayak bertekad cuma uang yang diremes aja yang aku masukin. Ya kalau nggak diremes sih aku belanjain, pakai nongkrong, pakai makan, pakai ngemil gitu. Sorry ya, ini kameranya aku balik. Ini dia uangnya. Ya, mari kita hitung. Oke guys, ini adalah hasil tabungan remes-remes aku selama 3 bulan. Bukan tabungan yang serius ya, cuma ya uang yang aku remes-remes aja. Buat kalian yang bisa nebak ini jumlahnya kira-kira ada berapa, aku kasih pulsa 100.000. Langsung ditransfer ya, atau diuangkan juga boleh deh. Oke deh, selamat menebak. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Selamat berpuasa buat yang menjalankan, dan I will see you on my next video. Bye bye.